Akhirnya menang juga Fathia Harris ya. Nggak nyangka loh gue guys, gue tidak nyangka bahwa Fathia Harris akan bebas ya. Sebenarnya gue udah malas nonton karena gue pikir ini mah pasti kena lah dia ya. Dan gue nggak sempat nonton di awalnya. Gue cuma nonton di akhir tiba-tiba oh sudah bebas gitu. Wah gue hampir mau nangis guys ya melihat bagaimana hasilnya persidangan ini. Ternyata hakim banyak yang benar, ya, banyak yang benar guys ya. Ada hakim banyak yang benar, banyak yang bisa mendukung pemerintah kok, mendukung mendukung masyarakat kok gitu ya. Nggak semua hakim tuh brengsek ya, nggak semua oknum tuh jahat gitu ya. Banyak orang yang baik teman-teman ya, banyak hakim yang benar yang bisa memutus dengan keadilan teman-teman ya. Dan memang ini semakin membuktikan bahwa persidangan di Indonesia ini semakin baik, semakin hari teman-teman ya. Tidak seburuk yang orang bayang-bayangkan, tidak sejelek yang orang-orang katakan gitu teman-teman ya. Tetapi tentu saja no viral no justice ya. No viral no justice ya. Kalau nggak viral ya sulit juga teman-teman ya. Makanya orang-orang seperti Fathia Harris, seperti gua, seperti Pak Alvin Lim itu harus kita dukung teman-teman ya. Kita dukung, kita viralkan. Karena kalau viral ada atensi dari publik itu si hakim nggak sembarangan bikin keputusan gitu loh teman-teman ya. Nah, gue akan kasih cuplikan teman-teman ya, cuplikan dari berbagai eh dari putusan hari ini yang sudah gue bikin teman-teman yang sudah gue capture teman gue taruh di Instagram gue ya di Pajak Smart dan nanti akan gue sampaikan juga gue record ulang video dari Jakarta Nikus kalau nggak salah ya dari YouTube-nya mengenai vonis dari Fathia Harris yang sudah bebas ya. By the way, terima kasih Pak Hakim, terima kasih Pak Luhut juga. Ya, kenapa gue terima kasih sama Pak Luhut? Karena gue yakin tanpa ada restu Pak Luhut ya gue ya nggak akan bisa gini juga ya. Dan eh, selamat buat Pak Haris, Bu Fathia, kembali berjuang, kembali bekerja buat kita semua ya. Dan masyarakat sangat-sangat membutuhkan orang-orang seperti ini, guys. Oke, Fathia Haris dan New Munir ya. Menurut gua beliau berdua ini adalah the New Munir ya. Luar biasa ya. Di era 20 tahun Indonesia Merdeka, belum pernah ada kejadian yang semenggugah hati ini, teman-teman ya. Bagaimana seorang warga negara yang sudah berjuang demi keadilan dan demi HAM akhirnya dipidanakan oleh seorang pejabat yang luar biasa tinggi dan berpengaruh dan berkuasa, tetapi akhirnya menang gitu ya. Akhirnya masyarakat yang menang. Ini adalah kemenangan rakyat, guys. Kemenangan rakyat bukan kemenangan Fathia Harris ya. Mereka mah orang biasa-biasa aja ya. Tetapi ini kemenangan kita semua, guys ya. Ini kemenangan di mana masyarakat akhirnya apa ya? Gue mau ngomong apa ya kata-kata yang tepat ya? Masyarakat tuh akhirnya terpuaskan rasa rasa keraguan-raguannya terhadap pengadilan gitu loh ya. Bagaimana pengadilan ini berputar berputar di mana yang namanya konflik kepentingan Pak Luhut kan sudah jelas terlihat gitu ya. Tapi masih diputar terus. Kami nih orang-orang pajak nih kalau ngelihat kasusnya Pak Luhut ya, mohon maaf nih Pak Luhut, itu sudah jelas kepentingan konflik sudah jelas ya, itu sudah jelas yang namanya afiliasi. Di dalam pajak yang namanya perusahaan A memiliki perusahaan B, kemudian perusahaan A ini dimiliki oleh si si X gitu ya, maka si X ini adalah pemilik si B juga. Itu sudah jelas, itu namanya kepemilikan afiliasi di dunia pajak maupun dimanapun sebenarnya ya. Cuman ya gue rasa Pak Luhut juga mungkin terlalu emosional kali ya, terlalu emosional. Dia pikir dia berkuasa dan sampai segitunya terhadap warga negara ya, sampai disidangkan setahun lebih kalau nggak salah ya, dari 2021 setahun lebih gila loh, memperkarakan orang sampai segitunya. Ya, gue rasa ini pelajaran berharga buat kita semua ya, buat Pak Luhut juga. Pejabat tuh harus tidak anti kritik ya, pejabat tuh harus berani berdebat, berani berargumen, bukannya membalas kritikan dengan penjara. Enggak, seorang pejabat tuh harus membalas kritikan dengan kritik. Kalau membalas argumen dengan argumen, membalas pendapat dengan pendapat, bukan dengan menghantam orang ya, seperti para pejabat-pejabat yang brengsek di luar sana ya. Seperti yang gue alami juga. Oke, jadi teman-teman, ini adalah cuplikan dari ini. Gue share dulu ini deh. Gue belum share apa namanya? Gue belum share audionya. Nah, gue mau share audionya biar teman-teman tahu ya bagaimana tadi persidangannya yang sudah gue cuplikan ya. Peribahasa Latin yang berbunyi cogitationis ponam nemo patitur, yang artinya tidak ada seorang pun yang boleh dihukum karena apa yang dipikirkannya hal mana sejalan dengan pernyataan ahli filsafat Rocky Gerung yang bahwa kebebasan bersifat absolut dan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi. Menimbang Ini teman-teman ya, peribahasa Latin ya, cogitationis poenam nemo patitur ya. Tidak ada satu orang pun
yang boleh dihukum karena pikirannya. Masa gara-gara orang berpikir terus dihukum masuk penjara? Itu mah zaman dulu, itu zaman zaman berapa ribu tahun yang lalu ya ketika orang dihukum gara-gara dia berpikir gitu, gara-gara dilariin ke agama lah atau kemana lah gitu. Zaman-zaman dahulu banget ya. Sekarang udah zaman modern. Tidak bisa orang itu dihukum gara-gara pikirannya, gara-gara pendapatnya, gara-gara argumennya. Itu mah anak kecil itu namanya ya. Kalau berani berdebat dong, berdebat ya. Ini pesan buat Pak Prabowo juga nih ya. Di debat kemarin, masa nggak bisa debat kemudian orang yang dimarah-marahin sama dia, orang dibilang nggak pantas berdebat gimana sih? Kalau lu nggak bisa berdebat ya jangan berdebat gitu ya, jangan jadi presiden gitu. Jadi seorang pejabat harus berani berdebat. Oke, nggak bisa orang dipidanakan gara-gara pikiran, gara-gara berpikir, berpendapat, berargumen. Ini sudah jelas ya. Ini adalah keputusan hakim. Ini adalah jurisprudensi, teman-teman ya. Ini adalah disebut sebagai jurisprudensi. Sebuah jurisprudensi yang eh, mungkin sudah lama ya, nggak pernah kita kita lihat ya selama 20 tahun Indonesia merdeka ini ya. 8 tahun ya, 78 tahun Indonesia merdeka ya. Baru kali ini kita bisa melihat sebegitu luar biasanya hakim memutuskan seperti itu teman-teman ya. Oke, ini adalah bahasa Latin. Kita putar lagi teman-teman ya, biar lu tahu deh ya. Yang berbunyi, cogitationis ponem nemo patitur, yang artinya tidak ada seorang pun yang boleh dihukum karena apa yang dipikirkannya hal mana sejalan dengan pernyataan ahli filsafat Rocky Gerung yang bahwa kebebasan bersifat absolut dan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi. Oke ya, teman-teman ya. Peribahasanya ya. Cogitationis poenam nemo patitur. Menimbang bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi sebagai hak dasar setiap manusia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, teman-teman ya. Para hakim menimbang bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia pasal 28, negara menjamin kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan negara teman-teman ya. Ini negara demokrasi guys. Kita ini negara demokrasi. Negara menjamin kebebasan masyarakatnya untuk berpikir dan berpendapat sepanjang lu tidak menghina orang. Ya tentu begitu ya. Nah, tetapi kan beliau ini Pak Aris Hatia kan dibilang menghina ya. Padahal tidak menghina. Dia hanya membacakan riset. Membacakan riset yang namanya riset itu kan bisa berkembang terus. Masa riset mau dibilang memfitnah atau ini kan ya lu punya hak untuk berdebat ya. Jadi gue kemarin salah salah dengar teman-teman yang gue kira Pak Haris Hatia itu tidak memberikan balasan atas somasi. Ternyata dia membalas. Oke, dia membalas somasi dari Pak Luhut, tetapi dia tidak meminta maaf, tetapi dia itu meminta audiensi. Mari kita terbuka untuk publik. Sama seperti gue ya. Kalau kita ada masalah, mari kita terbuka untuk publik. Jangan kita diamkan di ruang gelap, jangan kita selesaikan di ruangan gelap ataupun tertutup. Tidak, kita terbuka untuk umum. Nah, Pak Luhutnya nggak mau karena dia itu mintanya lu minta maaf gitu ya. Nah, karena Pak Luhutnya nggak mau, ya sudah masuk ke pengadilan gitu ya. Nah, menurut gua ini salah Pak Luhut ya. Mohon maaf ya Pak Luhut ya. Dengan yang terhormat ya Pak Luhut. Mohon maaf, pejabat nggak boleh begitu dong ya. Ini warga negara bos, negara lu sendiri, warga sendiri gitu. Masa mau lu pidanakan? Ya, jadi di sini sudah dikatakan ya Pak Hakim sudah menyatakan ini jurisprudensi teman-teman ya. Ini adalah jurisprudensi di mana eh, sebuah keputusan pengadilan menjadi sebuah patokan atau menjadi sebuah cerminan atau menjadi sebuah atensi atau teladan bagi keputusan pengadilan di masa depan. Oke? Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 menjamin hak warga negara untuk berdebat, untuk berdiskusi, untuk berpendapat, untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Oke? Ini kata hakim ya, bukan kata gue. Lagi. Bahwa menjadi seorang pejabat di dalam pemerintahan harus siap untuk mendapat kritik baik personalitinya maupun kinerjanya. Bahkan seorang Presiden Joko Widodo sering mendapat kritikan, cercaan, bahkan hinaan, baik berkenaan dengan kinerjanya, intelektualitasnya, juga fisiknya. Namun beliau tetap menjadi seorang yang rendah hati, tidak pernah menghiraukan semua itu. Ini ya, jadi ini hakim yang ngomong teman-teman ya, ini hakim yang bilang bahwa yang namanya pejabat harus siap
Lu harus siap untuk dikritik. Lu pejabat, lo pejabat. Lu itu makan gaji pakai uang rakyat, uang kami semua, uang kita semua ini bayar pajak untuk bayar gaji lu. Jadi adalah wajar kalau kami berharap lu untuk bekerja dengan baik. Kalau lu bekerjanya nggak beres, adalah wajar kami ini komplain. Ya, komplain dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengkritik, dalam bentuk marah-marah juga boleh ya. Dalam bentuk kita mengkritik dan memberikan pendapat dan memberikan argumen bahwa lu tuh salah lu. Begitu loh. Seorang pejabat tidak boleh anti kritik. Jangan seperti Pak Prabowo ya. Mohon maaf nih Pak Prabowo, kemarin debat begitu-gitu amat lu ya. Masa orang dibilang tidak pantas berdebat? Lah gimana? Kalau lu nggak siap berdebat, jangan jadi presiden kan begitu. Itu katanya si Pak Ganjar, bukan kata gua ya. Oke. Jadi jadi orang harus siap berdebat, harus siap berargumen, harus berani dikritik ya. Bahkan kata si Pak Hakim nih ya, selain dikritik instansinya, lu harus siap juga dikritik secara personal, bahkan harus siap gitu teman-teman ya. Itu perintah hakim, kata hakim ya, bukan kata gua gitu. Dan gue sependapat sekali gitu ya. Yang namanya pejabat, lu makan uang, makan gaji dari pajak rakyat. Lu harus bekerja dengan semaksimal mungkin untuk rakyat gitu ya. Bukannya rakyat yang mengkritik terus lu penjarain. Se Aduh, gila-gila amat lu gitu cara kerjanya ya. Tetapi hakim sudah memutuskan. Ini adalah jurisprudensi, teman-teman ya. Jurisprudensi yang gua rasa menjadi sebuah terobosan, teman-teman ya. Sebuah terobosan yang belum pernah, mungkin sudah lama banget kita menantikan ya. Ada masa-masa seperti ini ya. Masa-masa ketika seorang hakim bisa membuat keputusan yang memuaskan rakyatnya gitu loh. Memuaskan rakyatnya. Bagaimana seorang Fatih Haris bisa dibebaskan secara penuh dan dikembalikan nama baiknya. Walaupun yang menggugat adalah seorang pejabat tinggi luar biasa, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan dengan segala respect, dengan segala hormat gue kepada Pak Luhut ya, udahlah, jangan lagi diperdebatkan, jangan lagi dibanding apa ataupun ke MA dan sebagainya, nggak perlulah ya, nggak perlu seribut-ribut itu sama warga negara sendiri Pak Luhut ya. Eh, ini warga negara sendiri kok ya. Dan gue rasa hakim sudah memberikan pandangan yang benar gitu loh. Lu mau mau banding kemana pun udah nggak bisa gitu ya. Ini sudah jelas kok, hakim itu sudah mengatakan dengan jelas seorang pejabat tidak boleh anti kritik. Seorang pejabat harus berani dikritik, harus ketika dikritik dengan pendapat, lu harus membalas dengan pendapat. Kalau lu nggak sependapat ya, kalau lu dikasih argumen yang salah, menurut lu salah, lu balas dengan argumen, bukan balas dengan tuntutan ke pengadilan pidana ya. Itu kata Pak Hakim ya, bukan kata gue. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah sebuah jurisprudensi, sesuatu yang sudah kita nanti-nantikan berpuluh-puluh tahun ya, bagaimana seorang hakim bisa memutuskan dengan sangat baik, dengan sangat memuaskan bagi rakyat ya teman-teman. Ini adalah kemenangan rakyat teman-teman ya. Sebuah jurisprudensi kemenangan rakyat melawan arogansi penguasa yang ditunjukkan dengan sangat berani oleh Pak Farid, oleh Ibu Fathia dan Pak Haris Asar ya. Sangat berani guys, berbulan-bulan. Kalau bukan dia nih, sudah cilaka, sudah masuk penjara teman-teman ya. Kalau orang-orang kayak gue sudah habis teman-teman ya. Tetapi Ibu Fathia dan Pak Haris telah menunjukkan, aduh, apa ya istilahnya, sebuah perlawanan dari rakyat menghadapi penguasa dengan dibantu oleh viral, dibantu oleh rakyat, dibantu oleh kita semua termasuk gue yang membuat video juga untuk mendukung beliau ya. Eh, kita harus respect ya sama mereka ya, sama Bu Fathia dan Pak Haris dan New Munir ya. Menurut gue sih the New Munir ya. Dan lagi-lagi kita mesti sampaikan kepada seorang pejabat ya, tidak boleh anti kritik ya. Seorang pejabat harus siap dikritik. Bahkan instansinya, pekerjaannya, bahkan personalnya harus siap dikritik ya. Jokowi itu ya dibilangin PKI lah, dibilangin anak kodok lah, dibilangin apalah, macam-macam. Semuanya kena deh. Semuanya kena si Jokowi ini ya. Tapi kan dia nggak pernah marah. Nggak apa-apa ya. Ini negara demokrasi, bos. Ini negara demokrasi. Bebas orang berbicara, berpendapat. Bahkan gua rasa, bahkan gua dibilang anjing ya. Gua dibilang anjing oleh oknum di dalam sebuah persidangan rapat resmi. Gua tersinggung nggak? Tersinggung. Tapi nggak pernah kepikiran di kepala gua mempidanakan orang gara-gara omongan. Ya enggak lah. Ini negara demokrasi, bos. Perbedaan pendapat silakan diselesaikan dengan perbedaan pendapat, bukan dengan adu pukul, bukan dengan adu persidangan di pidana, ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah keputusan ini menjadi sebuah jurisprudensi, artinya sebuah keputusan pengadilan yang akan menjadi contoh bagi keputusan-keputusan di masa depan. Jangan sampai ada lagi Fathia-Fathia yang lain, jangan ada lagi Haris-Haris yang lain yang akan dikriminalisasi oleh oknum penguasa semata-mata pakai undang-undang karet ya, undang-undang yang aduh, undang-undang ITE lagi kita mau ngomongin ya.
Jangan sampai ada lagi orang-orang seperti itu ya, yang sampai dikriminalisasi oleh oknum pejabat, hanya gara-gara arogansi pejabat, hanya gara-gara orang tuh berpendapat, hanya gara-gara orang tuh eh, berpikir gitu ya. Itu sudah tidak tepat lah ya. Oke, itu teman-teman ya. Dan gua akan bikin videonya, gua download videonya dari YouTube untuk dipublish ulang buat teman-teman semua. Gua rasa nggak akan diomelin lah ya sama si Jakarta Nikusnya. Kalau emang dia komplain ya nanti gua take down gitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih buat Pak Hakim, terima kasih juga buat Pak Luhut, terima kasih juga respect gua buat Ibu Fathia dan Pak Haris Asar, The New Munir Indonesia. 20 tahun merdeka, 20 tahun merdeka, 20 tahun Indonesia eh, reformasi ya, baru kali ini kita terpuaskan dengan sebuah hasil pengadilan yang betul-betul mendukung rakyat, yang betul-betul berada di sisi kebenaran dan keadilan. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.